Kembali lagi di Reaking Bahas Dunia Anime bersama Anime Multiverse. Kali ini Mimin pengen ngebahas mengenai buah iblis lagi. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang Mythical Zoan, Zoan dan Logia, kali ini giliran Paramecia. Paramecia ini adalah jenis buah yang unik, sementara Logia itu mewakili unsur alam, dan Zoan itu kategori transformasi jadi hewan. Buah dengan berbagai variasi kekuatan ada di kategori Paramecia. Banyak juga petarung kuat One Piece yang memakan buah iblis Paramecia. Untuk daftar ini, Mimin bukan hanya mempertimbangkan kekuatan buah iblis mereka, tapi juga bagaimana mereka menggunakan buah itu, dan apa mereka ditunjang kemampuan lain. Berdasarkan pertimbangan itu, inilah daftarnya, kita bahas satu per satu. 15 pengguna Paramecia terkuat. Yang ke-15 ada Emporio Ivankov. Kemampuan Horu Nomi Ivankov serta Nyukama Kenpo yang ia kuasai membuat Ivankov menjadi petarung yang luar biasa. Dia pun harus diperhitungkan untuk memakan buah iblis Paramecia terkuat. Dan Ivankov juga merupakan wakil dari pasukan revolusi. Yang ke-14 ada Charlotte Cracker. Cracker ini mungkin terlupakan karena pertarungan Luffy lawan Katakuri lebih epik. Setelah kalah dari Luffy pun Cracker menghilang. Meski begitu jangan lupa kalau Cracker pernah mengimbangi Luffy hingga berjam-jam. Dan kemenangan Luffy dibantu oleh Nami yang melembekkan biskuit. Tanpa Nami, Luffy antara bisa kalah atau dia tetap menang tapi duelnya bakal berhari-hari. Cracker adalah lawan yang sulit dan membuktikan kalau Gear Force Bondman saja tidak cukup untuk bisa bertahan di New World, tapi Cracker tumbang hanya dengan satu kali serangan oleh Kuzan atau Aokiji di chapter terbaru ya. Yang ke-13 ada Boa Hancock. Hancock ada di peringkat ini karena sejauh ini dia belum banyak diperlihatkan bertarung serius di alur resmi. Momen Hancock mengerahkan kekuatannya biasanya di alur tidak resmi. Salah satu contohnya adalah di Stampede, di mana Hancock bertarung bersama para pahlawan melawan Ballet. Namun tak salah lagi, Hancock memang salah satu pemakan buah iblis Paramecia terkuat. Dia bisa membuat satu pasukan menjadi batu hanya dengan pesonanya plus kekuatan buah Mero Nomi. Kalau musuhnya kebal pesonanya, sang lawan masih harus menghadapi petarung terkuat suku Kuja yang memiliki 3 jenis haki. Tapi Hancock kalah oleh Kurohige. Dan pada saat Kurohige menyerang Amazon Lily, Hancock pun merubah semua yang datang ke Amazon Lily menjadi batu. Dan di nomor 12 ada Magellan. Yang patut kamu ingat, Magellan sebenarnya sudah mengalahkan Luffy dan seluruh kelompok bajak laut Blackbeard dalam sekejap. Kalau saja Shiryu tidak memberikan penawar racun ke Blackbeard, kelompok Teach sudah selesai di Impel Down. Doku no Mi Magellan ini mematikan, dan dia tahu cara menggunakannya dengan efektif. Meski musuhnya bisa haki pun, gua rasa Magellan tetap bukan lawan yang mudah dikalahkan. Apalagi racunnya itu memang sangat mematikan. Kemudian di nomor 11 ada buah iblis terkuat yang dimakan oleh Trafalgar Law. OP Nomi termasuk salah satu buah iblis dengan potensi luar biasa besar. Trafalgar Law pun sudah mencapai awakening untuk buah tersebut, membuat dia bisa menggunakan dengan lebih banyak cara. Prestasi Law untuk mengalahkan Big Mom, bekerja sama dengan Eustace Kid, memastikan dia pantas disebut sebagai salah satu pemakan buah iblis jenis Paramecia terkuat. Dengan kekuatan buah iblisnya pun, Law bisa menjadi si Chibukai. Di nomor 10 ada Shiryu. Sampul warna One Piece bab 1031 memperlihatkan deretan orang-orang terkuat kedua di berbagai kelompok bajak laut. Dari kelompok Kurohige yang muncul adalah Shiryu. Shiryu sendiri diketahui sebagai ahli pedang hebat. Dia sekarang juga bisa menghilang karena memperoleh kekuatan Suke Nomi yang tadinya dimakan oleh Absalom. Jadi, meski kemampuan bertarung penuhnya belum kelihatan, dia mungkin memang patut diperhitungkan sebagai salah satu Paramecia terkuat saat ini. Kalau ini sih Mimin juga setuju ya, karena Shiryu itu setara dengan wakil-wakil Yonko yang kuat lainnya, dan dia itu pantas menjadi wakil kapal atau wakil kapten di Kurohige Pirate. Di urutan yang ke-9 ada Eustace Kid. Jiki Nomi yang dimakan Kid memiliki potensi besar. Potensi itu semakin terasa setelah buah iblis tersebut mencapai awakening, di mana Kid jadi bisa melukai Big Mom. Setelah Eustace Kid dibantu Trafalgar Law mengalahkan Big Mom di Onigashima, dia harus dimasukkan ke dalam daftar Paramecia terkuat. Kid pun berpotensi berkembang lebih kuat lagi. Di nomor 8 ada karakter yang tengah menjadi sorotan sekarang, yaitu Bartolomeu Guma. Kalau kita mau membicarakan salah satu pemakan buah iblis Paramecia terkuat, jangan lupakan Guma. Topi jerami sebelum time skip. Tidak bisa apa-apa begitu melawan orang ini.
Sayang, Kuma yang asli tampaknya sudah kehilangan kepribadiannya dan sekarang menjadi cyborg, budak untuk Tenryubito. Padahal menarik untuk melihat Kuma menghadapi topi jerami yang sudah naik level kekuatannya. Nomor 7 ada karakter favorit Mimin, yaitu Don Quixote do Flamingo. Ito-itonomi milik do Flamingo sudah mencapai awakening. Dia juga memiliki 3 jenis haki. Dengan Ito-itonomi, do Flamingo bahkan bisa mengakhiri pertarungan dalam sekejap dengan melumpuhkan atau mengendalikan tubuh targetnya. Do Flamingo mungkin sekarang terasa kalah kuat dibanding Luffy atau Katakuri. Namun level kekuatan pria ini tetap patut ditakuti dan memang benar-benar kuat. Sayang saja Do Flamingo bertemu dengan main karakter, kalau tidak dia masih eksis dan mungkin masih menjadi karakter terkuat di dunia One Piece. Di posisi yang keenam ada Charlotte Katakuri. Seperti Do Flamingo, buah iblis Katakuri sudah mencapai awakening. Dia juga punya 3 jenis haki. Tapi yang membuat Katakuri semakin menakutkan adalah Kenbun hakinya yang level tinggi. Do Flamingo tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mochi Mochi no Mi Katakuri pun tergolong paramecia spesial. Dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya seperti mochi, hingga ia menjadi hampir mirip pemakan Logia. Malah awalnya buah itu memang digolongkan Logia sebelum dikoreksi. Begitu Kenbun haki dipadukan dengan Mochi Mochi no Mi, Katakuri pun bisa menghindari serangan berlapis Busos Hoku haki dengan memanipulasi duluan bentuk tubuhnya. Tak heran sebelum Luffy datang, Katakuri tidak pernah kalah. Di nomor 5 ada Iso alias Laksamana Fujitora. Buah iblis Fujitora, Jushi Jushi no Mi, tergolong sebagai paramecia. Kekuatannya adalah pengendalian gravitasi. Jangan remehkan Fujitora meski dia tak diperlihatkan bertarung lagi setelah Dressrosa. Pria yang satu ini bisa memadukan teknik berpedang level tinggi plus manipulasi gravitasi luar biasa. Ia adalah lawan yang berat untuk dihadapi, terutama karena ia bisa tinggal mengangkat puing untuk kemudian menghancurkan deretan kapal bajak laut. Di nomor 4 ada Douglas Ballet, tidak canon. Douglas Ballet ini memiliki 3 jenis haki, memiliki awakening Gasha Gasha no Mi, dan sejak lahir sudah sangat kuat. Seperti yang bisa kamu lihat di One Piece Stampede, dia adalah ancaman yang levelnya melampaui para komandan Yonko, meski mungkin masih di bawah para Yonko sungguhan. Ballet pun sempat mengalahkan Luffy dengan telak dan butuh keroyokan dan strategi untuk menghajarnya. Sayangnya karakter yang satu ini tidak dianggap resmi di versi manga. Kalau ada sih ya udah setara Yonko, mungkin sekarang bisa ngegantiin Buggy sebagai Yonko. Yang ketiga ada Charlotte Linlin aka Big Mom. Linlin adalah salah satu pemakan buah iblis paramecia terkuat saat ini. Belum diketahui pasti gimana Soru-Soru no Mi bisa pindah dari Carmel ke Linlin. Yang jelas dia bisa memanfaatkan buah itu untuk menciptakan pasukan homies, termasuk homies kuat seperti Zeus, Prometheus, dan Napoleon. Ditambah kekuatan fisiknya yang sudah dahsyat sejak kecil, teknik bertarung raksasa Elbaf, dan 3 jenis haki. Linlin adalah sosok yang sejauh ini benar-benar sulit dikalahkan. Eustace Kid dan Trafalgar Law memang akhirnya bisa mengalahkannya, tapi mereka harus berjuang keras dan bekerja sama. Yang kedua ada Edward Newgate aka Shirohige, walaupun dia sudah meninggoy. Semasa dia hidup, Shirohige adalah pemakan buah iblis paramecia terkuat di dunia. Soalnya gura-gura no Mi miliknya itu memang penyebab bencana berjalan. Sudah begitu, pada dasarnya Shirohige pun kuat. Begitu ia memukul musuh dan pukulan itu diperkuat pula oleh kekuatan gempa, musuh biasa bisa takluk dengan satu pukulan saja. Shirohige tua saja sulit sekali untuk dibunuh. Gimana dengan Shirohige versi muda dulu waktu masih bergabung di Rocks, dan kita pun tahu ketika dia berduel dengan Roger, dia itu benar-benar overpower. Di posisi yang pertama dan yang paling kuat yaitu Marshall D. Teach aka Kurohige atau Blackbeard. Tapi pemakan buah iblis paramecia terkuat saat ini ya Teach. Teach ini memang unik, dia punya Yami Yami no Mi yang Logia, lalu sukses mendapatkan Gura-Gura no Mi Shirohige pula walaupun dengan kelicikan. Teach pun sekarang punya kombinasi mematikan, ia dapat melenyapkan kekuatan buah iblis dengan menyentuh orang menggunakan Yami Yami no Mi, lalu mengguncang mereka dengan Gura-Gura no Mi. Teach belum bertarung lagi sejak time skip, hanya saja dengan kekuatan begini tak heran Marco tak mampu mengalahkan Teach dalam perang balas dendam. Walaupun kita tahu dan Teach sudah bertarung lagi melawan Law. Law tidak ada apa-apanya di hadapan Teach. Itulah 15 pemakan buah iblis paramecia terkuat di One Piece saat ini. Walaupun buah iblisnya kuat, tapi penggunanya itu bodoh dan tidak bisa menggunakannya ya tetap menjadi lemah ya. Semua tergantung siapa yang gunain atau siapa pemakannya.
Luffy sebelumnya sempat masuk daftar ini, namun ternyata buah iblis Luffy, Gomu Gomu no Mi, terungkap itu adalah tipe Mythical Zoan Sangad Nika. Walaupun Paramecia itu sering dianggap lemah, tidak lebih kuat dari Logia dan Zoan, tapi Paramecia juga kuat. Ya tadi seperti tadi yang Mimin omongin, tergantung siapa yang gunain ya. Seperti Big Mom, Luffy Mythical Zoan, seperti Big Mom atau Bagi, mereka bisa mencapai Yonko, bisa mencapai title Yonko dan mendapatkan title tersebut dengan buah iblis mereka yang tipenya hanya Paramecia. Jadi, apapun buah iblisnya, tergantung siapa pemakannya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan daftar yang sudah Mimin buat dan Mimin jelaskan tadi? Kalau kalian setuju atau tidak setuju, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.